Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada, semoga semuanya senantiasa dalam rahmat, dalam lindungan dan dalam curahan berkah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak pelajaran yang Allah berikan beberapa tahun terakhir ini dari berbagai macam hal-hal yang tidak kita inginkan, dari musibah, bencana, dan kejadian-kejadian yang lain yang sangat-sangat memprihatinkan. Ini adalah merupakan sebuah nasihat dari Allah Subhanahu wa taala. Nasihat bahwasanya ada sebuah krisis yang terjadi dalam kehidupan kita, khususnya umat Islam dan umumnya di dunia ini. Yang paling sangat-sangat dominan adalah krisis rasa kasih sayang di antara kita. Karena apa yang terjadi adalah merupakan sebuah ungkapan ketidaksukaan Allah kepada makhluknya, khususnya kita di muka bumi ini. Sehingga dengan kejadian-kejadian yang kita alami ini, tentu mau tidak mau kita dipaksa untuk peduli. Mau tidak mau hati kita tersentuh, mau tidak mau hati kita terpukul, mau tidak mau kita didorong untuk saling peduli. Kepedulian menimbulkan rasa kasih sayang di antara kita. Artinya ini adalah merupakan sebuah nasihat agar kita kembali kepada fitrah kita yang telah diciptakan oleh Allah dengan fitrah memiliki rasa kasih sayang, memiliki nurani. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kasih sayang adalah merupakan pelajaran yang sangat-sangat mendasar di dalam Islam, yang itu menjadi sebuah patokan dalam keimanan, dan itu banyak diungkapkan oleh Allah di dalam Al-Quran dengan kalimat-kalimatnya, rohama bainahum, saling berkasih sayang sesama mereka. Falapa baina qulubihim, Allah melembutkan, menjinakkan, menimbulkan kasih sayang di hati sesama mereka. Faslihu bainahum, saling memperbaiki hubungan kasih sayang itu. Dan tegasnya Rasul juga menyampaikan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah seorang beriman kepada Allah hingga mereka mampu mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi rasa peduli, rasa cinta, rasa sayang ini sedang mengalami krisis pada saat ini. Tidak hanya kepada orang lain, kadang-kadang terhadap diri kita sendiri pun kita tidak peduli untuk menyayangi, hingga kita banyak melakukan hal-hal yang bisa merusak diri kita sendiri, padahal kita sangat-sangatlah wajib menjaga diri kita sendiri sebagaimana yang diingatkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ku anfusakum, jagalah dirimu, peliharalah dirimu, perhatikanlah dirimu. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, banyak hal-hal yang kita lakukan. Begitu pula dengan kemajuan teknologi, banyak yang kadang-kadang kita gunakan yang itu merusak diri kita sendiri. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, bagaimana mungkin kita bisa mencintai saudara, mencintai orang lain jikalau diri kita sendiri pun tidak mampu kita cintai, diri kita sendiri pun tidak mampu kita perhatikan dan kita sayangi. Padahal mencintai diri kita sendiri itu seharusnya sudah merupakan sesuatu yang sangat-sangat kudrat, sangat-sangat fitrah, yang semestinya harus selalu ada di dalam diri kita sebagai insan, sebagai manusia. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu marilah kita tebarkan sifat rasa kasih sayang ini, baik kepada diri kita sendiri dan kepada saudara-saudara kita. Karena itu adalah merupakan sebuah ukuran dalam keimanan. Dan pelajaran tentang kasih sayang ini pun juga pelajaran yang sudah menjadi sebuah pelajaran leluhur dari orang-orang tua kita. Itu salah satu hikmah yang saya dapati dalam kegiatan silah atau ziarah ke makam para leluhur, khususnya di Jawa Barat, di Pasundan ini. Lebih jelas dan lebih tegas lagi sebagaimana slogan pituah nasihat yang disampaikan oleh leluhur kita, Prabu Siliwangi.
Dengan begitu jelas dia menegaskan untuk selalu menanamkan sifat silih asih, silih asuh dan silih asah. Artinya apa yang diajarkan oleh orang-orang tua kita dahulu selaras, memiliki sebuah mata rantai kesinkronan dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, sehingga Islam wajar begitu mudah diterima di kalangan masyarakat bangsa Indonesia karena leluhurnya sudah mengajarkan apa-apa yang sudah diajarkan di dalam al-Islam. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita isi baik tahun Hijriah ataupun tahun Masehi 2023 ini dengan sifat kasih sayang. Insya Allah sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, bahwa dengan sifat kasih sayang itu akan mendatangkan rahmat, mendatangkan berbagai macam kebaikan, melapangkan rezeki, memanjangkan umur, dan menjauhkan dari berbagai macam bala dan bencana. Kiranya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga negeri kita, bangsa kita bisa menjadi bangsa yang kembali damai, kembali sejahtera, kembali aman, kembali mendapatkan rahmat berkah daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sedikit sebuah pesan yang saya sampaikan setelah ba'da zuhur, setelah mengambil hikmah daripada kegiatan ziarah kepada orang-orang tua kita, leluhur-leluhur kita yang tidak boleh kita lupakan. Karena bangsa yang besar, bangsa yang tidak melupakan daripada sejarah bangsanya. Begitu juga yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, beliau tidak pernah lupa dengan silsilah leluhurnya, walaupun leluhurnya bukanlah orang-orang yang beriman. Sehingga kita sangat prihatin akan keadaan kita yang begitu sudah banyak melupakan sejarah-sejarah dan silsilah-silsilah leluhurnya. Mungkin ini jugalah yang menyebabkan Allah banyak memberikan kita ujian-ujian, peringatan-peringatan, karena kita banyak tidak menghargai, banyak melupakan dari jasa-jasa leluhur kita. Nah, semoga kiranya Allah menanamkan kita kesadaran untuk menjadi keturunan yang baik, zuriat yang baik, anak yang baik, anak yang tidak melupakan daripada sejarah orang tuanya. Demikianlah kiranya sedikit pesan nasihat setelah sholat zuhur ini. Kiranya Allah merahmati kita semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Qul amin antum bi khairin. Terima kasih. Walhamdulillahirabbil alamin.